Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Melanjutkan video sebelumnya. Tanya jawab. Oke, saudaraku, langsung saja. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Tapi yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe karena itu gratis dan itu bisa membuat saya lebih semangat untuk share atau berbagi ilmu tentang asam lambung ini untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama, dari saudara kita yang akunnya bernama Pecinta Gaming. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya terkena penyakit asam lambung. Awal sakit yang saya rasakan sakit tulang belikat sebelah kanan. Ngambil nafas sakit sampai tembus ke belakang. Kepala sakit, hidung mampet, dada sebelah kiri dan kanan nyeri cenut-cenut. Di perut kayak ada benjolan bergerak, suka berpindah-pindah. Kira-kira itu penyakit apa ya Bang? Mohon dijawab. Terima kasih karena jawaban dari Abang sangat bermanfaat bagi saya karena saya terkena penyakit ini. Saya dari Jakarta, Bang. Jadi untuk saudara kita ini, jika Anda masih ragu apa yang Anda keluhkan, itu sebaiknya Anda hubungi dulu dokter. Ketika sudah dijelaskan oleh dokter, oh Anda terkena asam lambung, GERD, dispepsia, gastritis, ya itu berarti memang lambung Anda yang bermasalah. Itu saudaraku ya. Jadi jangan takut untuk ke dokter itu, tidak apa-apa. Kita manusia, nggak mungkin nggak sakit. Pasti kita pernah sakit dan kita membutuhkan dokter. Nah, untuk pertanyaan ini sudah bisa mungkin 80% atau 90% lah mempunyai indikasi ciri-ciri asam lambung. Yang jelas, saudara kita ini memiliki nyeri di belikat. Jadi biasanya ini salah di posisi berbaring. Jadi mungkin ketika tidur atau ketika nyantai ini kelamaan berbaring. Nah, entah itu ke kiri, entah itu ke kanan menyebabkan belikat atau di bagian sini yang mau terbebani oleh badan kita ini terasa sakit. Sebetulnya orang normal itu ya seperti itu juga, tetapi mungkin hanya pegel-pegel sedikit. Tetapi kita para penderita asam lambung ini rasa nyeri itu terasa lebih sakit dan terasa agak lebih lama. Belum mulai sembuh, besoknya kita miring lagi, apa sambil main handphone, apa sambil tiduran saja, apa sambil nonton TV. Nah, ini membuat tambah sakit. Besoknya kita masih kurang bergerak juga, atau kita kurang aktivitas, belum sembuh, miring lagi, ya tidak sembuh. Gitu loh. Jadi kita pahami apa penyebabnya supaya kita tahu gimana solusinya. Nah, untuk masalah nyeri-nyeri di bagian dada, ini ya sudah sangat sering saya bahas. Di part 23 sudah, ditanya jawab 7 sudah. Jadi, nyeri dada ini tidak mesti panas. Mungkin bahasanya kan heartburn, tidak mesti panas, seperti terbakar tidak mesti. Ya cenut-cenut, ya cekit-cekit, ya pokoknya nyeri nyut-nyutan, ya gitulah. Itu namanya semua heartburn. Tidak usah cemas. Di part 23 sudah saya jelaskan. Terus masalah ada yang berjalan tadi di area perut. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silahkan saja disimak. Itu bukan sesuatu yang ada benjolan terus berjalan, bukan. Itu karena memang pencernaan kita kan masih ada luka atau sariawan atau radang lah. Jadi ada udara yang lewat. Nah, ini membuat sakit. Setiap misalnya gini. Nah, ini usus yang agak agak ada lukanya ini, ada udara lewat. Setiap udara ini kan eh, agak mempersempit area yang dilewatinya. Seperti kalau ada luka, terus agak kita tekan. Nah, seperti ini. Nah, ketika normalnya seperti ini tidak seberapa sakit. Ketika ada udara lewat, terus agak seperti ini, sehingga lukanya agak membuka. Nah, ini membuat tambah nyeri. Nah, ini agak banyak biasanya lukanya. Nah, itu membuat kita merasa kok ada yang seperti berjalan. Nah, ini membuat cemas.
Tetapi ketika Anda sudah menyimak video ini, ya jangan cemas lagi, karena saya dulu yang merasakan. Saya di bawah pusar, sering terasa ada yang berjalan. Terus di bagian kanan, agak atas, terus bagian kiri juga. Saya pernah merasakannya semua. Tidak usah cemas, insya Allah sembuh kok. Simak saja video-video saya, diterapkan sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Terus saudara kita yang selanjutnya bernama Dewi Darwar. Kok sekarang saya gampang kaget ya Mas? Pas kaget terus badan lemes, keringat dingin, ditambah jantung berdebar, dan akhirnya timbul rasa cemas yang berlebihan Mas. Gimana solusinya Mas? Jadi kagetan, sama kayak teratapan lah. Ini ya sebenarnya kerap sekali kita alami. Nah, untuk saudaraku yang sudah menyimak di part 62 pasti sudah tahu. Ya karena apa kan kita sering ngelamun, kita sering tidak fokus, pikiran kita kemana-mana. Coba kita ketika kita mengageti kawan, yang kita kageti itu dia sedang terlalu fokus dengan apa yang dia lakukan, terus kita kageti, pasti kaget. Tetapi kalau sambil bercanda, dia tahu ada kita di belakangnya, tidak kaget. Karena pikiran dia terfokus ke beberapa arah termasuk ke kita, tidak fokus ke satu titik. Nah, sedangkan kita yang kita fokuskan ini kan penyakit kita. Kita cemas. Oh, mungkin ada berpikir, apa kayak penyakit berat, apa kayak penyakit apa, kok nggak sembuh-sembuh, kok sensasinya ada terus, setiap sesek, nafas tidak plong, cemas lagi, salah makan sedikit, kembung, cemas lagi. Nah, itu membuat kita sering melamun. Makanya saya sangat menyarankan, itu sudah pernah saya bahas, jangan dibiarkan diri Anda itu duduk dalam keadaan lama, apalagi sendirian, ngelamun, tidak ada aktivitas, itu jangan. Carilah aktivitas, bergerak, banyak minum, rutinkan berjemurnya, jangan telat makan, jangan makan pantangan, gitu loh. Makanya ketika Anda sudah paham video-video saya, ya insya Allah nggak cemas lagi, karena Anda sudah tahu, ya memang seperti ini, mau saya juga ngerasakan, gitu loh. Terus jantung berdebar, ya, ini juga sudah pernah saya jelaskan. Orang normal pun ya ketika dikageti ya deg 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 itu. Tetapi kita kan agak lebih terasa deg-degannya. Karena apa? Eh, Selongsong lambung bagian atas ini kan belum normal. Kita kan masih sering sendawa, masih sering leher mengganjal, sehingga area di dada ini agak menyempit karena selongsong lambung bagian atas ini agak membuka. Nah, ketika agak membuka ini, ketika jantung kita pun kaget dan kerjanya agak ngoyo atau kerjanya agak lumayan berat, maka terasa sekali jedup-jedupnya itu. Seperti kalau kita berlari. Semua orang ketika berlari, ketika ngos-ngosan ya detak jantungnya naik. Tetapi kita para penderita melambung ini kalau detak jantung naik, terasa sekali deg-degannya. Nah, itu membuat kita cemas. Semakin kita cemas, semakin kita pikir-pikir, keringat dingin yang keluar. Kadang-kadang sampai mau jatuh. Pandangan kayak terasa gelap, kunang-kunang segala macam. Nah, gitu loh. Jadi apa yang harus dilakukan, Mas? Ya perbanyak minum. Rutinkan saran-saran saya. Nah, semakin Anda membaik, maka sensasi pun akan semakin menurun. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya dari akun saudara kita yang bernama Yayah Mason. Assalamualaikum Mas DJ. Sekarang saya bisa makan enak dan BP naik 4 kilogram. Berkat saran Mas DJ jalan sore. Saya tinggal di Prancis, kadang tidak ada matahari. Apa boleh saya jalan sorenya jam 2 sebelum asar? Terima kasih Mas DJ. Barokah keluarga ya, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk semua saudaraku, siapapun yang menyimak video ini, saya doakan mudah-mudahan lekas sembuh, lekas membaik. Nah, untuk jawaban dari saudara kita yang ada di Prancis ini kan sudah pernah juga saya bahas di tanya jawab sebelumnya. Disesuaikan di daerah Anda, itu kira-kira jam berapa suhu udara itu turun? 2 jam atau 1 jam dari suhu udara itu turun, Anda lekaslah berjemur sembari berjalan. Gitu ya. Jadi kalau di tempat saya kan habis asar itu
mulai jam 4 atau jam setengah 5 itu mulai turun suhu udara. Jadi jam 3 setelah ba'da asar langsung keluar berjalan sampai jam 4. Bisa kuat sampai jam 5 ya jam 5, 2 jam sambil berjalan, istirahat, minum, berjalan lagi, istirahat, minum. Nggak apa-apa. Disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Disimak di part 32, part 44, dan part 46. Di situ prakteknya part 46. Nah, saudara kita yang di Perancis ini, saya kan belum pernah nih ke sana. Jadi gimana keadaan udara yang di sana? Yang jelas, ketika Anda bisa melakukannya jalan sore itu bisa rutinkan setiap hari. Yang penting jangan terkena hujan. Jika tidak bisa jalan sore, simak di part 44. Tetapi ketika keesokan harinya sudah bisa lagi jalan sore, ya jalan sore. Itu memang cara dari awal yang dari part 1 itu yang saya sarankan sampai ke part yang ini tetap saya sarankan jalan sore karena itu memang solusi yang insya Allah sangat jitu. Itu saya dapat dari pengalaman saya sendiri. Ya, Alhamdulillah dengan ilmu itu saya bisa berbagi pada Anda semua. Walaupun itu sepele, tapi itu sangat manjur kok. Tetapi ingat, disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Jangan dipaksa. Yang penting rutin. Gitu ya, saudaraku. Sudah bisa makan enak. Jadi untuk Anda, siapapun yang ketika sudah mulai membaik, sudah bisa enak makan, ya jangan kelabasan. Dilihat-lihat makanan yang kita makan ini eh, menyebabkan efek yang tidak nyaman tidak di lambung kita. Kalau Anda memang sudah biasa makan yang Anda makan itu dan lambung Anda nyaman-nyaman saja, ya silahkan. Tetapi jika belum, ya jangan penasaran sama makanan. Karena makanan ini eh, sangat membuat kita apa ya, bahasanya. Sangat penasaran sekali lah. Karena mungkin kita bosan makan kok harus itu terus. Ya padahal kan ya memang harus itu dulu kalau memang belum bisa yang lain. Gitu loh. Jadi tetap fokus ke lambungnya. Terus saudara kita yang akunnya bernama Usril Banjar 21. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa Mas solusinya kalau sedikit-sedikit lemas? Sudah 3 hari saya berjemur, baru saya rutin jalan-jalan sore. Tapi saya masih lemas. Ya baru 3 hari. Saya loh tidak pernah putus jalan sore itu sampai saya benar-benar sembuh. Saya tetap rutin. Jadi untuk saudara kita ini ya wajar. Makanya disimak dulu part 32, part 44, dan part 46. Sudah saya jelaskan juga tadi pertanyaan sebelum ini. Disesuaikan dengan kondisi kita. Jangan ngoyo. Jangan terlalu buru-buru ingin sembuh. Tidak usah, santai saja. Mau Anda pikir terus, ya tetap besok ya tetap begitu lagi kok. Karena memang eh, proses penyembuhan ini kan bertahap sedikit demi sedikit. Tidak bisa sekali dread, ya sembuh, sulit. Anda mau berobat kemanapun, silahkan Anda coba. Nah, baca-baca di kolom komentar, sudah banyak sekali yang malang melintang mencari solusi ini, banyak tidak ketemu. Kalau mau cepat sembuh nih, sulit. Ketika memang yang sudah kita alami ini, yang sudah kita derita itu sudah sampai ke fase cemas. Ya berarti apa? Sudah lewat dari 2 atau 3 bulan. Nah, ini ya lama nanti sembuhnya ini. Yang penting sabar, konsisten. Tidak usah dipikir teman-teman. Nggak usah terlalu dipikir terus, oh kok nggak sembuh-sembuh terus. Tidak usah. Oh saya harus ini cepat sembuh. Tidak usah. Santai saja. Rutinkan saja apa saran saya dilakukan setiap hari. Nggak kerasa kok lama-lama nanti, tahu-tahu makan itu enak, tahu-tahu badan seger, tahu-tahu berat badan naik. Tidak sadar, saya pun tidak sadar 100%. Kok tahu-tahu saya ini bisa sembuh, ini saya tidak sadar 100%. Karena saya tidak fokus ke situ lagi. Saya fokusnya ke lambung. Gimana caranya lambung saya tidak kambuh. Bagaimana caranya badannya terus tambah sehat. Gitu aja. Setiap hari saya lakukan. Gitu loh saudaraku ya. Jadi tetap rutinkan. Jangan terlalu dipikir-pikir, santai saja. Terus saudara kita yang akunnya bernama Mercy. Assalamualaikum Mas DJ. Waalaikumsalam. Saya kena asam lambung dari tahun 2006
sampai sekarang belum sembuh, Mas. Sekarang malah tensi, asam urat, kolesterol tinggi semua. Gimana solusinya? Apakah ada obat herbalnya untuk penyakit saya ini, Mas? Nah, gini saudaraku ya. Kalau untuk asam urat, kolesterol, terus mungkin tensi, ini lebih baik Anda konsultasikan ke dokter. Sembari Anda berkonsultasi kepada dokter, Anda rutinkan cara-cara saya, saran-saran saya yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi disesuaikan. Itu waktu di part 17 saya menjelaskan masalah bayam. Kalau Anda terkena asam urat, ya jangan bayam. Cari yang lain yang bisa di sayur bening. Terus tensi tinggi, ya kalau tensi tinggi, makan telur rebusnya jangan banyak-banyak. Disesuaikan saja. Gitu loh maksud saya. Jadi, sudah saya bilang, eh, untuk menerapkan cara-cara itu kan tidak harus sama. Kita harus sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Keadaan kita itu berbeda-beda. Anda yang menyimak video saya ini pun keadaannya pun semua berbeda-beda. Gitu loh. Tidak mesti sama dari keadaan ekonominya, dari daerahnya, dari mungkin penyakit yang sudah pernah diderita sebelum terkena asam lambung, gitu loh. Jadi ketika kita tidak memahami diri kita, ya sulit. Yang jelaskan mau apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita lalai dengan kondisi lambung kita. Nah, ketika Anda konsultasi ke dokter, tensi tinggi, asam urat, kolesterol, jangan lupa bilang sama dokter, saya ini ada asam lambung, Pak Dokter. Apa, Bu Dokter? Jadi ketika nanti Anda diberi resep, itu yang nyaman di lambung. Gitu loh, jadi tidak mengganggu proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan itu bisa Anda lakukan, Anda rutinkan cara-cara saya. Perbanyak minum, rutinkan jalan sorenya, sebetulnya ketika Anda sudah banyak minum, ya asam urat, ya kolesterol, ya tensi tinggi, ini juga akan ikut mereda. Ditambah Anda kan sering jalan sore, berjemur, banyak aktivitas. Nah, ini membuat sirkulasi darah kita bertambah lancar. Gitu loh saudaraku ya. Coba Anda konsultasikan ke dokter ketika Anda asam uratnya tinggi, pasti suruh banyak minum, suruh banyak bergerak gitu supaya apa, penyaringan di ginjal itu lancar. Kalau kita banyak minum, asam urat kita lari ke urin, kita buang gitu. Oke saudaraku, eh, menjawab pertanyaan ini masih berlanjut, masih banyak sekali yang perlu dijawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap disimak video selanjutnya, diaktifkan loncengnya. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Kepada yang kuasa, saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Insya Allah bermanfaat, dan video dari Hobi Mas DJ insya Allah bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.